Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang ada dalam arsitektur dan organisasi komputer. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem vektor, kemudian kita akan membahas tentang pengantar sistem multiprosesor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prosesor itu memiliki klasifikasi. Jadi selain penggunaan memori secara global, secara bersama-sama, setiap prosesor juga akan mempunyai memori yang didedikasikan secara lokal yang tidak dapat diakses oleh prosesor lain di dalam sistem tersebut. Sehingga pada sistem multiprosesor loosely coupled, memori tidak di-sharing dan setiap prosesor mempunyai memorinya sendiri-sendiri. Misalnya kalau teman-teman melihat bahwa dalam laptop gaming itu terdapat jumlah memori yang dialokasikan untuk VGA, maka terdapat memory share yang dimana dia untuk meningkatkan kinerja daripada grafik atau VGA itu. Misalnya biasanya hal-hal seperti itu di tempatkan dalam komputer gaming ya. Misalnya dia menggunakan grafik Nvidia, maka dia memiliki share memori untuk grafiknya. Kemudian kita akan mengetahui apa itu multiprosesor simetris. Pada sistem UMA, Uniform Memory Access, waktu akses memori sama untuk semua prosesor. Jadi kalau misalnya i5, i7, i3, itu waktu aksesnya sama. Sehingga hal inilah dinamakan dengan multiprosesor simetris atau simetrik. Atau dalam sebuah sistem multiprosesor UMA dengan prosesor-prosesor yang identik sehingga semuanya mampu melakukan fungsi-fungsi yang sama dengan cara yang identik. Semua prosesor mempunyai waktu akses yang sama untuk sumber daya memori dan input-output. Katakan sebuah pabrik atau sebuah perusahaan dia memiliki otak yang berbeda dan waktu pemrosesan yang berbeda. Hal ini tidak membuat sistem itu efisien karena mungkin pekerjaan satu ini sudah selesai tetapi dia akan lama ditunggu untuk pekerjaan yang lainnya. Kemudian kita akan mengenal tentang struktur interkoneksi karena prosesor ini dia basicnya adalah beberapa otak yang bisa bekerja secara berbarengan atau bersamaan, maka perlu adanya interkoneksi. Struktur interkoneksi yang digunakan dalam multiprosesor dapat bermacam-macam seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dia bisa berupa bus bersama memori multiport, kemudian ada jaringan mesh, ada juga jaringan pohon. Kemudian ada struktur bus bersama. Semua prosesor memori dan sistem input-output dihubungkan ke dalam bus, di mana bus bersama setiap prosesor terdiri atas bus lokal yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan memori lokal dan input-output lokal. Jadi misalnya ketika kita ada dalam suatu divisi, maka ada unit-unit divisi lain dalam suatu perusahaan. Misalnya perusahaan itu adalah Kominfo, maka terdapat unit atau divisi pemeliharaan jaringan. Ada juga unit pemberitaan, ada juga unit mungkin komunikasi dan IT, ada juga unit pelatihan, misalnya seperti itu. Dan semuanya dihubungkan melalui struktur bus bersama dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian ada struktur memori multiport di mana pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa memori dan prosesor saling memiliki prosesnya masing-masing, saling memiliki elemennya masing-masing. Setiap modul memori mempunyai logika prioritas yang mengatasi konflik yang terjadi ketika ada permintaan yang bersamaan dari prosesor-prosesor lainnya. Jadi ya walaupun mereka bekerja sendiri-sendiri, idealnya ketika seseorang menyuruh untuk stop, maka secara bersamaan mereka bisa melakukan stop pekerjaan itu. Kemudian kita beranjak kepada cluster adalah suatu interkoneksi sistem komputer multi yang independen yang dioperasikan seperti sebuah sistem tunggal dalam suatu kerjasama atau kolaborasi. Cara ini menggantikan sistem multiprosesor di mana prosesor-prosesor jamak berada dalam suatu sistem komputer tunggal. Jadi misalnya adalah divisi itu dia punya cluster sendiri, misalnya cluster perbaikan. Dia punya cluster perbaikan wireless.
dia punya klaster perbaikan non-wireless. Ketika perbaikan wireless itu terjadi lonjakan permintaan, maka bisa diakuisisi ke dalam non-wireless. Pada dasarnya mereka membentuk klaster itu untuk apa? Untuk mempercepat kinerjanya. Kemudian karena ada klaster, interkoneksi, dan yang lain sebagainya, muncullah masalah. Yang pertama adalah masalah coherence. Memory cache pada dasarnya merupakan fitur sistem komputer yang berfungsi mengurangi waktu akses memori utama pada waktu siklus instruksi, sehingga dia sudah disediakan nih mana yang akan diambil. Dalam topik kemarin kita lihat seperti topik pewayangan bahwa sudah disediakan tokoh-tokoh mana yang akan main kayak gitu. Beberapa prosesor menganut retro polisi, sementara yang lain mengikuti write block polisi. Ketika lebih dari satu prosesor menggunakan secara sharing sebuah memori utama, salinannya tetap berada dalam memori cache semua prosesor. Jadi walaupun pewayangan itu diambil dari box-box yang lain, dia tetap ada. Ini ada daftar untuk wayang untuk lakon apa gitu. Kemudian ini untuk yang lakon apa. Kemudian ini mungkin dia kumpulan dari wayang cewek. Ini kumpulan dari wayang cowok. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada fault tolerance. Adalah kemampuan suatu komputer untuk mengeksekusi operasi-operasinya secara benar tanpa terpengaruhi oleh kegagalan hardware atau software. Untuk membuat suatu sistem fault tolerance, maka hardware dan atau modul-modul software ditambahkan pada arsitektur tersebut. Jadi untuk mengantisipasi nih agar si komputer itu gagal dalam menjalankan program, maka biasanya diinstallah software atau hardware yang berkenaan. Misalnya adalah untuk mengeprint, maka digunakan modul print USB. Kemudian dia ada softwarenya yang bisa diakses melalui komputer. Kemudian ada studi kasus nih tentang dulu ada komputer ILIAC adalah sebuah prosesor lari dengan tujuan khusus. Dia didesain dengan mempunyai 256 elemen pemrosesan yang diorganisasi dalam 4 kuadran atau 64 EP. Masing-masing kuadran tentunya berisi sebanyak 8 kali 8 lari elemen pemrosesan, dan setiap elemen pemrosesan itu dihubungkan dengan ketetanggaan atau tentangannya dalam 4 arah sehingga setiap EP mempunyai memori 2000 kata. Singkatnya, unit kontrol pusat CU ini menyebarkan instruksi-instruksi yang dieksekusi oleh elemen pemrosesan, sehingga unit kontrol pusat merupakan unit yang sangat kompleks dan canggih dengan sumber daya yang dimilikinya untuk pengeksekusian di instruksi-instruksi skalar dalam komputer tertentu. Dengan kata lain, unit kontrol pusat ekuivalen dengan sebuah prosesor, maka semua EP melakukan operasi-operasi instruksi, katakanlah operasi add atau penambahan. Secara simultan, pada komponen-komponen yang memiliki vektor yang berbeda-beda, ILIAC ini dihubungkan dengan sebuah link dengan komputer kontrol 86500 yang bertindak sebagai link antara pengguna dan ILIAC 4, sehingga secara logika ILIAC 4 di-link seperti sebuah sistem peripheral ke 85500. Jadi ILIAC ini adalah sebuah penjembatan antara komputer dengan komputer kontrol 86500 ya, sehingga dia bisa juga digunakan untuk subsistem peripheral di komputer jenis 85500. Karena kita mempunyai keseluruhan itu, maka diperlukan sebuah delay branch. Kompiler mencoba untuk melakukan penyusunan kembali instruksi-instruksi dimanapun agar beberapa instruksi yang tidak berhubungan akan dihilangkan setelah instruksi pencabangan yang dapat dilanjutkan dalam pipeline. Sehingga dalam situasi tertentu tidak ada instruksi yang dapat dibawa setelah instruksi percabangan. Maka kompiler menyisipkan sebuah instruksi no setelah instruksi percabangan. Instruksi ini bisa dilihat dalam ilustrasi pada potongan program yang ada di layar sebelah kanan. Sehingga fungsinya apa sih kompiler ini? Dia akan mengatur mana sih yang instruksi perlu dihilangkan karena ada proses, mana sih
yang harus ditambahkan, misalnya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Agar komputer bisa berjalan dengan berbarengan dan dia akan mengikis kesenjangan antara prosesor satu dengan prosesor yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan akhir kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek kuis, forum, tugas, dan apapun yang ada di LMS teman-teman semua. Jangan sampai kehadiran teman-teman mempengaruhi atau tugas teman-teman mempengaruhi, kuis teman-teman mempengaruhi. Karena di Universitas Sains Indonesia menekankan proses selama pembelajaran. Sehingga kalau proses itu ditekankan dengan baik, maka goal yang akan dicapai tentunya dapat dilakukan quality control, kontrol kualitas secara baik selama dalam proses itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal UAS dan sampai berjumpa dalam mata kuliah lainnya di semester depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.